Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, menurut Ustadz Ahmad Zaki Mirza, memaknai Hari Raya Idul Fitri adalah menjadi orang yang bertakwa yang selalu saling memaafkan. Berikut cuplikan dialognya bersama rekan kami Fani Imaniar. Kita sama-sama merayakan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah dan masih bersama saya Pak Ustadz Kondang Ahmad Zaki Mirza. Siap. Pak Ustadz, ya. Sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat, alhamdulillah. Ini kita Lebaran tuh banyak sekali sebenarnya ya makna-makna atau filosofi yang bisa kita laksanakan tidak hanya di bulan Syawal saja, tapi juga seterusnya ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau bicara Lebaran ini kan ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau warga yang sebenarnya juga masih ingin ditanyakan terkait dengan aturan atau hukumnya. Kita bicara soal apa dulu ya Pak Ustadz ya enaknya ya, maaf-maafan kali ya. Maaf-maafan. Sungkeman itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz aturannya dalam Al-Quran? Jadi ada satu ayat yang berbunyi bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa kan yang paling mulia di mata Allah itu hamba yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di hadapanku. Kata Allah, di hadapanku loh, bukan di hadapan manusia lagi. Tapi di hadapanku itu adalah yang paling bertakwa. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa tuh ternyata bisa di-screening. Salah satunya adalah wal afina anin nas. Dia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Oh, Masya Allah. Pertanyaannya adalah, banyak nih Gen Z yang nanya ke saya nih, Ustadz lebih berat minta maaf apa maafin? Saya bilang, kondisi kita minta maaf itu kita yang salah. Tapi kondisi kita memaafkan, kita yang benar. Biasanya orang yang merasa benar itu lebih sulit memaafkan. Karena ada kesombongan tipis. Jadi intinya lebih berat memaafkan. Nah, dari ayat tadi sebenarnya Idul Fitri ngajarin kita supaya jadi pribadi pemaaf dan minta maaf itu setiap hari. Jangan karena Lebaran aja. Karena ada sahabat yang ditunjuk sama Rasulullah, ini sahabatku yang nanti masuk surga bareng sama aku. Dilihat amalannya biasa. Ini kan special edition yang begini kan. VVIP banget. Nah ini ternyata kepo juga ya. Namanya juga wartawan Pak Ustadz, kepo. Dilihat ibadahnya biasa, dilihat sholatnya biasa, sedekahnya biasa. Dia sampai bingung, loh saya juga bingung kenapa Rasul bilang saya kok bareng sama Rasul masuk surga. Oh dia baru ingat, ternyata Rasul pernah bilang jaminan masuk surga dari Rasul itu karena dia sebelum tidur selalu meminta maaf. Dia punya kebiasaan, habit sebelum dia tidur dia minta maaf, ya Allah, kurang lebih seperti ini bahasanya, ya Allah kalau dalam satu hari ini aku pernah menyakiti orang lain, maafkan aku ya Allah. Tapi kalau ada orang yang hari ini menyakiti aku sudah maafkan. Biarkan aku tidur dalam keadaan hati yang bersih. Itu loh amalan ternyata yang dijamin sama Rasul bisa masuk surga. Paling sulit. Wah. Jadi Lebaran nih hebat. The power of minta maaf dan memaafkan tuh berat. Dan ternyata saking pentingnya minta maaf. Saya dulu pikir gini. Saya punya salah, saya minta maaf sama orang. Saya datangin sekali cukup kali, gugur dong kewajiban saya. Kalau dia nggak mau maafin ya udah gitu. Itu urusan dia. Iya. Ternyata setelah saya kaji, saya gali, banyak ulama yang mengatakan, walaupun ini banyak yang belum tahu, ternyata minta maaf itu tidak cukup sekali. Dia sama mengetuk pintu ketika kita bertamu harus 3 kali. Terus ucap talak seorang suami kepada istri ketika menceraikan juga harus 3 kali. Kan banyak angka-angka ganjil yang 3 gitu kan. Dan ternyata minta maaf itu harus 3 kali loh. Banyak ulama yang berpendapat. Sekali datang orang yang gak maafin itu belum gugur. Datang lagi kedua sampai ke 3 kali. Malah kata ulama guru-guru kita, jangan cuma datang tapi bawa hadiah. Bukan nyogok ya? Bukan nyogok, tapi secara fitrah manusia itu ketika kita kasih hadiah dia senang, itu fitrah manusia. Makanya ada hadis yang berbunyi tahadu tahabu. Kata Rasulullah, salinglah memberikan hadiah supaya timbul cinta dan kasih sayang. Jadi tradisi Lebaran itu memaafkan ya memang intinya
jangan cuman di mulut ya. Misalnya nih, ya Allah mohon maaf lahir batin, maafin di hati kayak di sinetron ada voice over. Deng deng deng. Deng deng Zum, zum, zum. deng. Tidak akan pernah saya maafkan sampai kiamat misalnya gitu. Suara batin gitu ya. Iya, gitu. Jangan kamu pikir saya akan memaafkan kau begitu saja Ferguson. Kok suaranya mirip ya kayak yang di Saya yang dubbing TV Pak sebelah Ustadz. itu. Oke, itu Jadi ternyata gitu. harus berkelanjutan sampai orangnya bisa memaafkan. Tapi Iya. kalau sampai sudah 3 kali orangnya masih belum maafin juga Pak Ustadz. Baru gugur. Artinya artinya tidak jadi sangkutan kita ketika di akhirat nanti. Karena kita gitu. sudah melakukan kewajiban 3 kali. Bener. Itu berarti urusan orang yang belum bisa memaafkan. Iya. Dan itu kita yang berdosa kalau kita belum bisa memaafkan ya Pak Ustadz. Iya, iya. Dan itu di situ ada peran psikis ya, ada gengsi, ada merasa lebih, gue nggak salah gitu. Jangankan di posisi yang kita benar-benar nggak salah ya. Kadang di posisi yang kita salah pun memang ya harusnya tetap memaafkan Tetap gitu. rendah diri. Apalagi ini, gue nggak salah kok, ngapain gue ngasih maaf? Oke. Ternyata susah untuk meruntuhkan kekerasan hati. Makanya satu-satunya yang kita bawa pulang kepada Allah, di saat nanti kembali kepada Allah, itu ya hati yang bersih. Oke. Nggak ada yang lain. Jadi dengan Idul Fitri Allah mau kita jadi pribadi lebaran setiap hari. Gitu. Oke. Nah kalau sungkemannya Pak Ustadz, Oke. dari yang muda kepada yang tua, itu Ya. bagaimana? Ada satu hadis dari baginda Rasulullah. Ini sangat indah dan hadis ini saya lihat dia tertulis waktu ada Piala Dunia di Qatar. Jadi di Qatar itu kan banyak ditempelin hadis-hadis ya. Saya pernah lihat hadis kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Itu yang membuat banyak orang non-muslim masuk Islam kan waktu di Qatar. Piala Qatar itu ada blessing ya. Ada blessing Nah, tersendiri. betul. Ada hadis yang lain berbunyi laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Rasulullah, aku yang jamin, aku yang garansi bukan umatku. Oke. Kalau ada orang yang tidak menyayangi yang lebih muda umurnya dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Nah, cuman hadis ini kan pada akhirnya diinterpretasikan dengan praktek yang tidak sama tergantung budaya dan tradisi. Di Jawa ada sungkeman, di orang Betawi ya ada sekedar minta-minta maaf, nggak pakai sungkeman kayak di Jawa itu kan sampai yang sampai kita menunduk. malah saya pernah lihat sampai ada yang nggak boleh jalan dia harus pakai dengkul gitu kan ke orang tuanya gitu. Kalau orang Betawi kan lebih apa adanya lah gitu, lu ribet banget begitu lu, gitu kan. Tapi kalau Jawa kan yang suka ada budaya. Iya, nah artinya framingnya Rasul yang nyampaikan, tapi pada akhirnya interpretasi dalam tradisinya beda-beda. Oke. Dan itu sah-sah saja. Oke. Karena gini, agama Islam ini bisa diterima di tanah Jawa karena memang difasilitasi oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo, orang Jawa bilangnya Sunan Kalijogo, itu dengan sangat baik. Lihat, wayang kulit tidak dimusnahkan, tapi justru jadi sarana dakwah. Jadi sarana dakwah. Makanya apapun ceritanya, Sunan Kalijogo cuma bilang platformnya adalah samir khairan fatruk mabago. Samir khairan sebarkan yang baik, fatru mabago tinggalkan yang sia-sia. Oke. Samir saat itu orang Jawa nggak bisa bilang samir jadi semar. Semar. Nah, khairan orang Jawa nggak bisa bilang khairan, lama-lama gairong, lama-lama gareng. Gareng. Fatruk jadi petruk, mabago jadi bagong. Samir khairan fatruk mabago itu semar semar apa tadi? Semar, gareng, petruk dan juga bagong. Masya Allah. Jadi sebenarnya ketika agama Islam atau ajaran agama Islam itu diasimilasikan bersatu dengan budaya, yang penting tujuan utamanya adalah mengajarkan kebaikan, itu sah ya? Sah, tidak hilang substansinya. Masya Allah. Seperti ketupat tadi, kulitnya boleh warna apapun, tapi yang penting dalamnya putih. Yang penting dalamnya bisa kita makan. Nah, itu yang paling penting. Oke, terakhir Pak Ustadz mungkin pesan-pesan untuk umat muslim dan juga sesama kita semuanya supaya kita bisa khusyuk, bisa terus melaksanakan kebaikan-kebaikan tidak hanya ketika Lebaran Idul Fitri, tapi juga seterusnya. Berlebaran Idul Fitri kita identik dengan saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Walaupun secara arti kita menerjemahkannya kurang tepat. Mohon maaf lahir batin. Salah. Itu Arabnya kemana, Indonesianya kemana? Aduh, salah Padahal minal aidin wal faizin itu doa yang indah banget, doa yang dibaca sama Rasulullah ketika Lebaran. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal aidin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang kembali menjadi manusia yang bersih.
suci. Karena nggak ada yang kami bawa sebagai oleh-oleh terindah ketika kembali kepadamu kecuali hati yang bersih. Wal faizin, dan jadikan kami ini sebagai pemenang. Pemenang dari hawa nafsu, amarah, iri dengki, pemenang dari segenap penyakit-penyakit yang akan merusak hati. Maka ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang selalu beridul fitri setiap hari. Jadikan hari-hari kami selalu beridul fitri sampai kapan? Sampai Allah bilang, selesai idul fitrimu, kembali kepadaku dengan hati yang bersih. Gitu. Itu harus setiap hari ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Kalau lupa kita kembali ingat ya. Ingat lebaran. Dulu lebaran sedekah. Sekarang harus juga sedekah. Oke, jadi tidak hanya bersedekah atau tidak ya. Kalau zakat fitrah kan memang pas ada fitri. Itu ada waktunya. Tapi kalau sedekah, zakat-zakat yang lain ditentukan sesuai dengan waktunya masing-masing. Baik Pak Ustadz, ya ampun pemirsa ini tidak terasa ya obrolannya. Sebenarnya saya masih pengen punya ada satu segmen lagi, tapi karena durasinya terbatas kita terpaksa sudahi dulu ya Pak Ustadz ya. Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan Pak Ustadz ya. Tahun depan kita ketemu lagi dengan apa ya, ajaran-ajaran, mungkin juga wejangan-wejangan baru ya, karena kan tiap tahun ujiannya beda-beda ya Pak Ustadz ya. Betul, gosipnya nanti beda lagi ya. Bener, pasti nanti ada lagi nih, yang konten di media sosialnya beda lagi ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, jangan segan-segan, kemudian juga apa ya namanya, jangan nanti tahun depan kita ganggu lagi ya Pak Ustadz ya, lebaran tahun depan kita ngobrol lagi. Ya pemirsa, lebaran merupakan momen yang sangat spesial dan penuh kebahagiaan. Kurang afdol rasanya jika tidak mengabadikan dengan berfoto bersama kerabat dan keluarga. Nah, spesial untuk momen lebaran kali ini ada tips, pose, dan teknik pengambilan gambar melalui ponsel yang bisa jadi inspirasi Anda mengabadikan momen spesial. Ayo, siapa nih yang udah siap-siap kumpulin stok foto di momen lebaran? Eits, jangan buru-buru, karena ternyata ada loh tips jitu biar pose foto Anda bersama keluarga terlihat menarik. Adalah Nasion Patriotik, fotografer asal Jember yang membuat tips foto menarik pada momen lebaran dan tentunya layak unggah ke sosial media. Nasion juga menginspirasi dengan pemanfaatan ponsel sebagai media foto sekaligus editing. Berkat kepiawaiannya, pemuda yang bermukim di Jember ini menjadi salah satu konten kreator sosial media dengan followers tinggi. Menurut Nasion, selain keterampilan dalam mengoperasikan kamera ponsel, faktor pemilihan pose juga memegang peranan penting. Kalau ponsel yang penting, karena saya juga sering ngasih tutorial tentang foto pakai HP, itu cahaya. Jadi usahakan jangan sampai cahaya yang ada di background itu jumlah intensitasnya lebih terang daripada subjeknya atau backlight ya, orang biasa sebut. Jangan juga kita foto di tempat yang terlalu gelap gitu, sehingga karena lensa di HP itu terlalu kecil, jadi dia menangkap sensor cahayanya itu menangkap cahaya nggak maksimal kalau misalkan cahayanya sedikit. Jadi gimana nih? Udah terbayang mau pakai pose andalan seperti apa pada momen kumpul lebaran hari ini? Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ada rekomendasi wisata di jalur mudik yang berada di Sumatera Barat. Ya, Kelok 9 berlokasi di antara hutan-hutan akan memanjakan mata siapa saja yang melewati jalur ini. Siapa yang tidak suka mudik sambil menikmati keindahan alam sekitar? Seperti di Kelok 9, Sumatera Barat. Dari ketinggian, Kelok 9 nampak begitu indah, memanjakan mata. Bahkan masyarakat yang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat atau Riau menjadikan jembatan Kelok 9 sebagai salah satu lokasi wisata tujuan mereka. View-nya bagus sih. Kalau menurut kita bagus untuk foto kenang-kenangan karena jarang-jarang kita lewat sini, Pak. Ini mau ke Pasir Pengareyan, Pekanbaru ya. Suasana di atas jembatan terlihat ramai pemudik yang melepas penat sekaligus menikmati keindahan panorama setempat. Sepanjang jalan Kelok 9 ini berbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau. Dikarenakan keindahannya bisa jadi banyak turis atau orang menyayangkan jika hanya sekedar melewati Kelok 9 tanpa berfoto. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Saat mudik lebaran rasanya kurang lengkap tanpa belanja oleh-oleh sebelum meninggalkan kampung halaman.
Nah, di Kebumen, Jawa Tengah, Anda bisa berburu beraneka macam oleh-oleh sambil melihat langsung proses produksi pembuatannya. Berburu oleh-oleh khas Kebumen, salah satunya Anda bisa dapatkan di rest area di Jalan Nasional 3, Kecamatan Karanganyar. Di sini tersedia oleh-oleh seperti lanting, kue sagon, cipang, dan lainnya. Di rest area ini juga terdapat oleh-oleh khas berupa keripik tempe. Bahkan pengunjung juga bisa melihat langsung proses produksinya, mulai dari pemotongan tempe hingga menggoreng. Produksi tempe di tempat ini mencapai puluhan ribu kemasan setiap harinya. Terlebih pada momen Hari Raya Idul Fitri seperti ini. Kebumen itu UKM-nya kan banyak kan landing sama keripik tempe. Itu memang produksi sendiri ya? Sendiri. Kalau keripik tempe sendiri ini yang jadi ikonnya ya Mas? Jadi ikonnya. Toilet juga ada, musola juga ada, terus oleh-oleh juga komplit, makanan juga komplit. Parkirannya? Parkirannya juga luas. Nah, bagi Anda yang mudik di wilayah Kebumen dan sekitarnya, tidak ada salahnya untuk mampir. Tenang saja, karena rest area ini buka 24 jam selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Kabupaten Pandeglang memiliki beragam kuliner khas dengan cita rasa yang lezat. Salah satunya adalah kue balok menes. Kudapan berbahan baku singkong ini memiliki aroma yang nikmat dan menggugah selera. Cocok untuk menjadi kudapan saat Lebaran. Kudapan tradisional khas Kabupaten Pandeglang yakni kue balok menes merupakan kuliner legendaris warisan turun-temurun sejak masa penjajahan yang hingga kini masih lestari. Sesuai nama asalnya yakni Kecamatan Menes, tampilan kue balok menes dengan bahan baku singkong ini sepintas menyerupai kue pukis. Namun keunikannya terletak pada bentuk dan rasa. Kue balok yang lebih mirip dengan getuk ini dilengkapi dengan taburan bawang goreng dan serundeng sebagai toppingnya, menjadikan kue ini begitu menggugah selera. Pengemasan kue balok menes ini menggunakan daun pisang yang membuat kue ini semakin eksotik dan lezat. Singkong direbus, terus ditunggu. Ya, hasilnya begini. Jadi awal mulanya mah, waktu nenek jualan itu waktu zaman Belanda, nggak ada beras, jadi semuanya padi itu pada dibuang ke laut. Jadi gimana caranya ini masyarakat supaya bisa makan. Cumiah merupakan keturunan ketiga penjual kue balok menes yang hingga kini masih eksis memproduksi kue balok menes. Dalam sehari Cumiah mampu menghabiskan 30 hingga 50 kg singkong sebagai bahan baku utama. Kue balok hasil produksinya dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Libur panjang dan hari raya membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi para penghobi kucing. Di Solo, Jawa Tengah, memanfaatkan libur lebaran hotel kucing, penitipan kucing sangat dinikmati. Sebuah hotel di kota Solo, Jawa Tengah kian sibuk menyambut Lebaran. Namun ada yang unik, di hotel ini bukan untuk manusia loh, namun untuk hewan yaitu si meong alias kucing. Four Seasons Pet Hotel dan Daycare adalah salah satu hotel kucing yang berada di Jalan Veteran Kota Solo, Jawa Tengah. Di masa liburan ini, para penggemar kucing bisa meninggalkan kesayangan mereka di hotel ini. Menjelang hari raya, rata-rata warga yang menitipkan kucingnya selama Lebaran antara 5 hingga 7 hari, sedangkan dari biasa 1-2 hari saja. Kucing-kucing ini mendapat perawatan kelas 1. Kandangnya layaknya kamar hotel dengan AC dan air purifier, pasir kucing organik, air mineral. Kucing juga dapat perawatan grooming, menjaga agar tetap sehat saat dijemput pemiliknya. Cucu kan mau ke rumah, jadi ayahnya cucu itu kan nggak suka kucing ya, paling nggak bersih. Dan itu ada dari kamar, termasuk pasir kucingnya, tempat makan minum, dan air minum di mineral juga dari kita. Terus di sini dilengkapi juga dengan air purifier dan AC.
Selain itu, kita ada juga waktu bermain untuk kucing-kucingnya di playground. Untuk mendapatkan fasilitas ini bisa memesan kamar dengan harga Rp60 hingga Rp80.000. Namun sebelum menikmati fasilitas hotel ini, kucing-kucing harus divaksinasi agar tidak menularkan penyakit. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.